ahli thariqah tapi nggak ngerti falak, yang ngerti falak nggak ngerti apa thariqah, itu nggak apa-apa karena manusia memang nggak pernah sempurna. Tapi begini, terus Allah itu senengannya damel tebak-tebakan. Jadi bulan itu istitar berapa? 2 hari. Karena manazilul qamar hanya 2 8. Nah istima'e sempurna 28, 29, tak semengke tanggal 1, nak ngenteni 29 berarti di ikmalno 30 terus entek lah walhasil. Berarti ada misteri itu tiap bulan berapa? 2 hari, karena bisa saja 29 itu terakhir istimak terus nanti selesai, atau istimaknya nanti sampai berapa? 30. Oke, itu ahlul ilmi ya. Saya ulang lagi, itu ahlul ilmi. Sekarang pertanyaannya begini ya. Rungokno ya. Kita ini sering debat tapi nggak mau nekuni ilmu itu. Ya, saya ulang lagi ya. Kita ini sering debat tapi sama sekali nggak nekuni ilmu itu. 1 karena bodoh, 2 karena sombong, ya 3 karena kurang pekerjaan. Murah bidangnya kok ngomong. Nah, itu yang paling sering ya 3. Misalnya gini, debat kenapa sih Muhammadiyah kok apa geger perkara awal apa? Awal Syawal. Terus saya debat suun-suunan, wah saiki negara bela NU, bela Muhammadiyah. Jadi ilmunya enggak mau tapi tuduh-tuduhannya. Sebetulnya kan ilmu gampang. Kalau kamu ingin tahu jawabannya ya belajar falak kan selesai. Nah utakmu cukup kan belajar falak. Ora usah nimbrung ikut ngomong. Wong ilmu objektif, ilmu astronomi itu kan objektif kok dianalisis secara apa? Politik. Sampai jadi istilah anak ru'yah itu NU, hisab itu Muhammadiyah. Memangnya sing gawe kalender itu sapa? Wong NU kabeh sebagian besar. Kados Batu Rekan niku tukang gawe kalender. Niku tiyang napa? NU. Pakar hisab dari Muhammadiyah ya banyak. Karena ini ilmu, siapapun mengkaji itu. Kalau gak ada buku falak ya banyak. Sebagian ya dikarang orang Muhammadiyah. Ya orang NU ya banyak sekali, bukan sekedar banyak sekali. Zaman tak warai ilmu cara goblok. Nara iso kebangetan. Saya ulang lagi, nara iso ya kebangetan. Saya punya sekian penelitian bahwa Allah itu selalu bikin sunnah itu 2. 1 sunnah ilmu yang dikenal orang khawas, 2 sunnah yang dikenal orang awam. Saya itu menangi orang yang dari buyut saya namanya Badur Rahman, itu mbah kelima dari saya. Itu masih hidup ketika saya wis kecelok kiai. Baru mati kemarin. Padahal itu candalemnya buyut saya. Itu kalau cerita gini, Gus, cara wong kuno itu kan dulu semuanya pakai rembulan ya. Cara wong kuno itu ndelok tanggal itu kalau ada polemik awal Syawal, saya ulang lagi, kalau ada polemik awal apa? Syawal. Misalnya besok hari apa? Senin ya. Misalnya saya bilang puasa pertama itu ojo aku lah, nah aku khilaf berukin gak level. Cara Mustafa itu awal Ramadan Ahad. Cara Ruhin Senin, cara Mas Abu Selasa. Kan Indonesia kalau sama Naksabandi kan sampai 3 hari ya perbedaannya. Berarti kan Mustafa sama Mas Abu sampai 3 hari kan, Ahad, Senin, Selasa. Biasanya yang paling awal apa? Naksabandi ya di Indonesia. Enggak, biasanya Naksabandi yang di Medan itu. Enggak masalah sebenarnya secara teori falak enggak masalah. Berarti kan Ahad, Kemilawa Senin, ini Selasa. Orang-orang yang nggak mau nekuni ilmu falak, mau ngomong ini dong, podo Islami kok beda. Memangnya nak podo Islami uteknya podo. Jadi lagi secara ilmu demokrasi ya salah. Memangnya nak podo Islam terus uteknya podo, kan ada kubu sebelah mesti. Itu sunatullah, no? Terus teori falak, memang Allah bikin tebak-tebakan bulan itu bisa 29, bisa 30. Berarti dari awal itu memang potensi itu sama-sama ada. Tapi kata ceritanya mak tadi yang dari buyut saya, hak jane iku gampang Gus cara kuno. Delok wong nak tukaran niku delok tanggal 15. Sekarang dihitung saja. Ini peringatan bagi siapa saya yang mencintai saya. Cobalah seneng ilmu, aja seneng tukaran. Tukaran itu darurat ya, ngenteni bojom diterbut wong, lha iku tukaran pantes. Mung perkara awal Syawal kok tukaran. Maksudnya bojom ayu direbut wong elek ya keben. Maksudnya mereka itu sing ngeblon mesti wong stres iku. Masih dibalekno dhewe karo mana. Wong elek kok direbut tak dibalekno dhewe. Mestinya itu gampang. Cobalah kamu percaya ilmu model awam, wis ora usah kamu belajar falak, wis malah ra bakat. Cari saja Ahad itu, cari tanggal 15 dari Ahad. Hitung saja. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu,
Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, tanggal 15. Nanti kan kelihatan pas tanggal 15 ternyata bulan itu posisinya 13, urung buderser. Wah, Mustafa Hok berarti. Ini kan gitu. Tapi lucunya debat di Indonesia itu semuanya kampungan, termasuk yang sering mutu di TV. Sebetulnya Allah tetap bikin ilmu menurut orang awam. Ya itu tadi, wong awam itu kan raro falak, tapi so nguji benernya Mustafa Ruhin Rumah Abu itu lewat hitungnya tanggal 15 ya. Ternyata Ahad yang tanggal 15 bulan dijak urung ser. Sere pas Senin. Berarti bener Ruhin kira-kira. Paham ya? Pak Abu tadi kan bilang Selasa. Yang kira-kira tanggal 15 jebule bulan itu mulai menyusut. Buareng wayahe tanggal 15 cara Mustafa, bulan mulai menyusut. Cara Pak Abu lagi tanggal 15. Nanti kan kelihatan mana, paham sih kalau maksud? Ada perangkat bodoh yang bisa memperlihatkan siapa yang benar. Paham tuh? Tapi mau nggak orang Indonesia seperti itu? Tahu-tahu komentar, bodoh Islamnya kok geger. Negara menamen bilo NU saya gitu. Terus tukaran tuh dinding. Lha masalah bulan kok ana NU Muhammadiyah uteke lho nanti. Saking oleh rasa seneng ilmu nanti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parah oleh rasa seneng ilmu. Mbok tobat. Saya ulang lagi ya. Kan kok kelihatan misalnya tadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Kan malam 15 itu dino Ahad. Ternyata bulan itu urung buderser. Bareng malam Senin buderser. Berarti kira-kira bener Ruhin. Utawa walian. Pas Ahad buderser, Senin mulai menyusut, Selasa mulai menyusut, berarti bener Mustafa. Artinya ada ilmu secara bodoh-bodohan. Nah Allah tuh bikin sunnah seperti itu juga dalam masalah iddah. Saya ini kan peneliti fikih sampai sekarang, saya itu masih mengkaji fikih. Sing darani meteng wiji aku takut. Sing darani meteng tuh hamil. Sing darani meteng oh kan biasa. Bojomu ora gelem kok kira. Serak prospek kan biasane mau di anak meneh biasane. Sing darani meteng wiji aku takut. Sing darani meteng iku apa? Nak cara wong awam. Yo aja keliru ge. Sing darani meteng cara wong awam blendinge weteng. Ya pokoknya agar weteng wis blending iku jenenge meteng. Iku definisi awam dan itu benar cara Quran benar. Tapi nak cara wong khawas sing darani meteng itu ada proses embriologi yang dadekno enggak haid. Saya ulang lagi ya. Sehingga misalnya iddah ya, saya ulang lagi iddah ya. Misalnya Zaid itu punya istri-istri. Dengerin ini hukumnya Allah dan Rasul. Awas nak salah, neraka kali salah. Allah itu kalau punya hukum tuh pasti tadi bisa dihitung secara khos dan dihitung secara am. Yakin ya Zaid itu ngeloni istri, bengi itu ijek dijima. Memang bahasa fikih enggak boleh kinayah. Ngundang tidur bersama gak jelas itu. Mesti meniduri ora oleh bahasa fikih ngono iku. Pokoknya Zaid tadi malam ijek jima istrinya. Rino tukaran mergo ana WA-ne Ruhin terus tukaran cerai. Oh, ana cah keriting gendut wah ini gambare itu. Cerai. Maka dari cerai itu kan terhitung apa iddah. Iddah bagi yang haid adalah 3 kali masa suci. Jadi sesuk tanggal berapa? Sesuk tanggal 29. Maka Sri ini mulai iddah tanggal 29, tapi terhitung masa apa? Suci. Masa suci gini. 29 dia suci, besok tanggal 30 enggak? Ada 30-nya. 30 suci. Terus setelah itu tanggal 1 Agustus suci. Maret, Agustus, 5 Agustus suci. Terus misalnya terus Sri ini haid. Nah sebetulnya secara teori orang khawas, haid itu pasti tidak hamil. Berarti jimaannya Zaid tadi tidak jadi anak. Khawas loh ya. Memang betul secara teori medis kalau keluar menstruasi itu pasti tidak hamil. Sepakat ya. Makanya saya berkali-kali cerita kalau ada orang pacaran kebablasan kok gak haid itu susah sing lanang. Waduh dadi kan. Nggak, ini contoh saja betapa Allah itu mempermudah kita karena ada ilmu yang diawamkan itu. Apa ada ilmu yang diawamkan itu mau misalnya ono wong hubungan intim yang non nikah yang tidak nikah kan kalau nggak haid kan susah berarti bukti hamil. Intinya haid itu bukti tidak hamil. Tapi pertanyaannya gini, oke itu secara medis mungkin benar. Pertanyaannya gini secara fikih. Kalau haidnya hanya sekali itu keluar darah apa haid? Kira tau mikir ngono to Mus? Biasane wong khusuk ora tau mikir. Pokoke wiridan bu swarga ngono wis ora tau mikir. Mulane aku ya gumun ana wong ngaramno Yasin gumung dikira Yasin iku jimat to.
Yasin ya ilmiah, bakas lasamsu yang bagilah antudrikal komar. Matahari itu tidak mungkin menyalip bulan. Mergo matahari be rembulan itu bulannya oleh nyelesaikan falak cepet rembulan. Matahari menyelesaikan setahun itu 4 kali. Mulanya agar bulan samsiah itu keselip komariah per 100 tahun berapa? 3 tahun. Karena per setahun ngenyelip itu 10 hari koma sekian. Pokoknya 10 hari sampai 11 hari. Leung ilmiah ini kok diharamno. Memangnya Yasin itu mantra. Ya, tapi semua Yasin bodoh dini, ayat ilmiah jadi mantra. Kasihate ngene gak saya bodoh dini. Sing ngaramno mbek sing ngritik padha goblok gitu. Padha ora tau ngajine maksudnya. Boyo ngaji urip bener. Tapi ya keben dunya ngene iku rame-rame wae. Leo Yasin kok kasihat? Yasin itu ya ilmiah nerangkan bulan itu posisinya gini, matahari begini. Makanya matahari tidak mungkin nyelip rembulan, wong. Rembulan cepat lebih mudah menyelesaikan. Mohon kalau semalah keruwetan. Nggak, nanti saya tanya, ketika tanggal 5 haid, itu haid apa keluar darah? Nggak, jawab saja. Maka kalau itu betul haid, memang bukti tidak hamil, harusnya iddahnya selesai. Karena nggak ada unsur embriologi atau mani dari Zaid. Berarti nanti kalau dinikah Umar, terus dikeloni Umar, benar-benar anaknya Umar. Karena filosofi iddah adalah apa? Memastikan tidak ada mani dari Zaid pertama. Sehingga nanti anak oleh suami baru benar-benar anak milik suami baru. Tapi pertanyaannya gini secara ilmu, jangan-jangan itu tidak haid tapi darah yang keluar. Artinya gini Hin, dekne ku kaget dipegat atau trauma terus keluar darah tapi nggak ada hubungannya dengan kepastian tidak hamil. Bisa saja hamil tapi keluar darah karena unsur penyakit. Maka syariat untuk memastikan maninya zat awal tidak jadi anak nunggu 3 kali masa suci. Mergo nak 3 kali masa suci rak 3 wulan 4 wulan. Nak pancen tenan hamil kan wis blending. Lah di sini kontribusi ilmu wong awam. Paham kan ya? Jadi umpama mani iku dadi tenan, umpama khete iku gak khet tenan, keluar darah mergo kaget bar numpak sepeda motor atau kaget diselak wong, tetep ketara bar 3 wulan mergo mesti blending. Paham ya? Paham toh? Di sini ada 2 ilmu yang bersamaan, yaitu ilmu awam, yaitu ngenteni 3 wulan berarti ngenteni blending, dan ilmu medis yaitu diukur angger haid bolak-balik, berarti bukti tidak hamil. Dong ya? Ya sudah pintar, alhamdulillah. Jos tenan. Ora rugi orang Rembang Jogja mulang ternyata. Jos wae pintar. Makanya pola iddah itu ya kisarannya 3 bulan 4 bulan karena di sini kelihatan. Nah pertanyaannya lagi, lalu bagaimana Gus dengan orang yang enggak haid? Enggak haid itu bisa karena monopos, Aisyah, atau karena kecil. Quran juga pakai ukuran 3 bulan. Ya kan? Wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyuri wallahi lam yakhid. Ketika seseorang enggak haid, iddahnya juga 3 bulan. Tapi sebenarnya 3 bulan itu masa uji coba. Belum pasti 3 bulan. Ya mesti 3 bulan toh kan. Ngaji mari dhisik dora khatam zaman mondok ya. Dhisik rapal saiki lali no, dhisik rapal saiki lali. Ngene lho mesti tak terangno. Aja maca Yasin bu swarga iki masalah ilmu. Wong kula sing ngapal Yasin ora urung minat bu swarga ben mulang kula dhisik. Bu swarga syaratnya mati sik. Tak terangno ya. Orang yang tidak haid bisa saja diduga monopos, misalnya orang sudah umurnya 45 atau 47. Bisa saja tidak haid benar-benar karena monopos, bisa saja sebetulnya masih aktif. Kita kan tidak tahu, misalnya kan nyerahkan istri umur 42 atau 43. Kan potensi monopos ya ada, potensi tidak ya. Padahal bengi sebar buat koloni buat jima. Pertanyaan sama Allah kan divonis, ya sudah iddahnya misalnya kalau jenis monopos 3 bulan. Mesti 3 bulan enggak? Enggak mesti. Enggak mestinya begini, kalau nanti ternyata hamil, setelah 3 bulan kan blending. Iddahnya tetap 3 bulan apa digenti watul hamli melahirkan? Digenti watul hamli. Sama nanti ketika salah satu kuruk dinteni 3 kali masa suci ternyata hamil ya gak jadi salah satu kuruk, iddahnya nanti melahirkan. Paham ya? Lah kenapa polanya 3 bulan? Karena 3 bulan memenuhi kualifikasi tadi. Cara wong awam ya ketok blending. Cara medis beberapa kali haid itu bukti tidak hamil. Nah, makanya ilmu yang diajarkan Allah itu mesti ditopang 2 hal. 1 adalah dikenali orang khawas, 2 dikenali orang awam. Lah saiki enggak perkara siji sawale debat. Sing debat ora tahu gelem niteni coba.
Kalau sekarang menurut NU itu tanggal 1 itu Senin, menurut Muhammadiyah misalnya Selasa, menurut Naksabandi biasanya lebih awal, kualik. Misalnya menurut Naksabandi Medan itu Ahad, menurut NU Senin, misalnya menurut Muhammadiyah Selasa. Ada nggak yang gelem niteni 15 dari tanggal masing-masing? Sing tukang debat ning TV. Mau oleh ngamati, podo Islami kok. Debat. Mbok yo ngalah, terus sekali-kali ngalahi ngitung. Engko ora ketara di sing hok sing. Artinya Allah menyediakan sarana awam untuk kita nguji mana yang benar. Ya tolong dina ketara to Mas Abu. Misale sangka Ahad, ternyata buder sere iku sing kira-kira cara Mustafa tanggal 13. Bareng dinteni wis susut kowe kan ngerti. Iya bener Mustafa jebule. Kan tetep ketara kan? Tadi yang dihitung Ahad kan tanggal 15 Ahad lagi. Ternyata isik urung buder ser. Sing cara Mustafa tanggal 16 tambah buder, 17 buder ser. Berarti bener sing mundur kan? Bener sing tanggal Selasa. Jadi itu hebatnya Allah, selalu ada tradisi awam. Misalnya apa udan, cara BMG ngitung udan itu kan kecepatan angin ngene-ngene pokoknya terus efek mendung melayu ning kene mbok mlaku-mlaku cara BMKG. Nah, cara awam gampang. Kok apa nak darani wong kene sing ungkep lho sing bukti api udan. Sumo. Dadi wong awam wis paham kok sumuke kok ngene api udan. Dadi gampang. Tetep ono ilmu awam itu tetep ono. Ya ora falak kok ya ora BMKG. Ya udan tenan. Oh udan tenan. Ya kok dalile sumuk ngono tok. Ya sing ngono. Dadi mulane tanggep pangeran wapian tenan. Dadi wong awam iki entuk jatah ilmu. Ya ilmu sumuk wae. Paham ya? Ya bodoh. Wong psikologi, ngono wedok kok minggat. Cara pakar analisis kan dianut, ini ada psikologi apa. Wong aku ngerti agar minggat yo tukaran kok angel temen kowe. Agar minggat ya mergo ada dianalisis perbedaan persepsi. Wah, kesuwen kabeh. Agar minggat ya tukaran kok repot. Ora usah ngono. Dadi Allah itu apiane ngono. Dadi wong awam ya dikai ilmu, wong pinter ya dikai ilmu. Itu maksud wala yuhitu nabi sayyim min ilmihi illa bima. Gua kecelok wong alim, tau bantah-bantahan kalah mbek wong desa. Kula bolak-balik cerita. Satu-satunya kekalahan saya dalam hidup. Bantah-bantahan mbek wong bodoh. Cuma aku akhirnya ya ora trimo, perkarane wong alim dikalah mbek wong bodoh. Hingga cerita kok anak wong desa, Mas. Wong desa. Ya umur-umur SMA. Iku njaluk nukokno sepeda motor. Bapaknya wong sugih, Kang, petani sugih, sapine akeh. Sapi sing sikile papat itu akeh. Orang roda 4 ya sapi yang berkaki 4. Karena di ini sapi ini akeh, sebenarnya akeh. Ala Pak turuti rampun. Anak kula ujug mondok tambah goblok. Gobloknya sepundi, Pak? Lah iya kok beli sepeda motor kok sing jenenge donya nglahirno donya kok sapi ku jenenge donya cara dene. Mergo donya nglahirno. Sepeda motor ora donya Gus, malah donya ngentekno donya. Mergo nukokno bensin kok bengkel. Ya cara dene donya sing melahirkan donya. Dadi wong di mobil cara dene goblok. Perkarane mobil dunia tapi mangan dunia karena harus bensin ini nyervis. Kok pinter nih Pak? Jadi yang makanya sabar. Jebule pangeran yo bagi ilmu dekne. Ternyata dekne ra gelem kok sepeda motor anaknya punya ilmu sing jenenge dunia sing lahirno. Dunia kok sapi. Jadi cara dekne wong di mobil papat tambah goblok. Tambah mergo gerus dunia. Baru wae mulai wong omahe. Gus kula tak wangsul, jebule digonjekno sepeda motor tanggane. Ampun Pak sepeda motor Pak. Dunya kok mangan dunya Pak sapi Pak. Saking mangkel kuwi, mergo aku yang mau kalah. Tapi saya secara insaf sadar sesadar-sadarnya banyak orang yang dititipi ilmu Allah begitu dan itu menurut saya benar. Selama ini kan kita merasa hebat karena beli mobil 4. Ternyata itu kegoblokan karena ini dunya kok mangan dunya gitu. Ini dunia yang lahirno, dunia kayak sapi, wedhus, jangkrik, misalnya. Artinya gini, aku pangeran, liwa api aneh pangeran. Wong awam ya untuk jatah ilmu, wong bodoh, wong pinter ya untuk jatah. Saya itu mengkaji haid atau iddah itu luar biasa. Sehingga polanya sama. Misalnya gini, orang yang ditinggal mati suaminya, iddahnya berapa? 4 bulan, 10 hari. Itu juga iddah percobaan sebetulnya. Karena kalau faktanya nanti umur 2 bulan 3 bulan hamil, iddahnya kan watul hamli. Jadi ketara kan misalnya ana wong Zaid misalnya, begini ngeloni bojone, jima. Terus Rino kaget mati. Ini iddahnya berapa? Taruhan pertama berapa? 4 bulan
4 bulan 10 hari nak betul-betul hamil belendeng enggak? Belendeng kan? Kalau sudah belendeng ya sudah idahnya enggak jadi 4 bulan 10 hari tapi melahirkan. Kenapa dibikin 4 bulan 10 hari? Karena wong awam pun ngerti hamil tidaknya dalam waktu 4 bulan 10 hari. Salah satu kuruk polanya juga 4 bulan 3 bulan. Jadi polanya sama semua. Iku hikmahnya pengeran. Tapi ilmu ini sudah dikaji. Saya ini senang aja ngaji ilmu semuanya. Secara jelas-jelas. Ngaji ibu suwargo, ora paham lah suwargo. Waduh, ya enak namun. Seteko wis siap ora paham. Musuh ibu suwargo, waduh serempet. Saiki surat Yasin, jadi ngendikan ilmiah tapi diuman amini wae lah, amin amin. Padahal alim ini ya, matahari itu tidak mungkin nyalip rembulan karena tadi menyelesaikan falaknya itu dulu apa? Rembulan. Wong per tahun aja nyelip sekitar 10 hari koma berapa. Nah sampai ahli falak kan ngerti kan? Tanggalan bulan itu sisa 29 mbek 30. Ora iso 30 siji. Samsiah sering 30 siji. Mau ono Februari 28. Intinya kan mesti lebih lama. Paham ya? Komariah sering 29. Ora sekedar pernah apa? Sering. Makanya wala bisu fi kafihim salasamiatin sinina wasdadu. Kalau menurut hitungan Samsiah 300 tahun tuh komariahnya berapa? 309 tahun. Karena per 100 tahun itu komariah nyalip 3 tahun. Ane kula nate dijak ahli falak, ayo Gus ngarang falak nganti kiamat. Maksud piye? Kuwatire ngene iki. Ini kalau dunia ada kiamat-kiamat Gus itu bahaya. Nanti Nabi Muhammad lebih tua timbang Nabi Isa ya. Perkara nek dihitung komariah, nah iki ra kiamat-kiamat lho ya. Iku sampeyan nak kiamat-kiamat tuh tahun komari aku nyalip Samsiah. Dadi sok ben Gus, anak putu kita ngertine Nabi Muhammad luwih tuwa timbang. Wah, ora nganti ngono wis kiamat. Ya masuk akal karena tiap 100 tahun kan nyalip 3 tahun. Lha itu nak wong khawas tahu. Ayo Gus ngarang falak Gus. Bahaya gini agak dikarang ini. Aku yang mendingan dalam misalnya kono tenan sing alif falak yo ngerti. Nah iki nyalipe iku mergo seperti itu, Pak. Ya jadi pokoknya enak kan. Jadi kaulane Allah iku enak. Jadi karena tadi Allah selalu bikin cara awan untuk iman.